Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yolanda Novia dengan nomor buku pokok 18 1051 1021. Di video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Politik mengenai Rational Opportunistic Models atau model opportunistic rasional. Istilah ini diperkenalkan oleh salah satu ahli politik Nordhaus pada tahun 1975 untuk menggambarkan perilaku politik oportunistik, di mana istilah oportunistik itu sendiri ialah suatu tindakan yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau incumbent. Opportunistic rasional menurut Nordhaus tidak sekedar memperlihatkan kebijakan politik jangka pendek atau short run, namun kebijakan ekonomi politik yang lebih mendasar dan berdampak positif dalam jangka panjang. Mereka mengelola kebijakan politik secara rasional. Mereka merekrut kadernya yang terbaik, apalagi untuk mengendalikan jabatan strategis. Mereka rekrut yang memiliki visi, kompetensi, dan ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi politik yang dihadapi oleh masyarakat. Model Nordhaus-Lindbeck tidak didasarkan pada perilaku rasional dengan dua alasan. Pertama, kurva Phillips menanamkan ekspektasi adaptif atau non-rasional. Kedua, pemilih tidak bertindak rasional. Beberapa penulis telah mengajukan model rasional yang konsisten dengan tujuan utama model Nordhaus and Lindbeck dalam semua model ini. Pemilih berperilaku rasional yaitu memaksimalkan utilitas yang dihadapkan dan membentuk ekspektasi secara optimal dengan memberikan informasi. Ditekankan adanya gagasan kompetensi dengan ditambah informasi yang asimetrik, di mana ini terjadi antara pemerintah dengan pemilih. Untuk informasi pribadi, pemerintah lebih tahu kemampuannya sendiri, sedangkan pemilih topik tidak mengetahui. Para pemilih dapat menilai kompetensi pemerintah hanya dengan mengamati ekonomi. Model ini menyiratkan secara umum pembuat kebijakan berperilaku secara oportunistik untuk tampil kompeten sebelum setiap pemilihan. Perilaku ini mengarah pada siklus ekonomi yang menyerupai atau sama, meskipun dengan perbedaan penting siklus bisnis politik Nordhaus and Lindbeck. Model kompetensi kurva Phillips. Person and Tabellini pada tahun 1960, salah satu yang memodifikasi asumsi Nordhaus and Lindbeck sebagai berikut. Asumsi pertama yaitu perekonomian dijelaskan oleh kurva Phillips dengan istilah kompetensi. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah persamaan YT sama dengan Y aktual ditambah V T aktual dikurangi V ekspektasi T ditambah ET, di mana ET mengukur kompetensi. Istilah ET dipandang sebagai kemampuan pemerintah untuk memecahkan masalah dan menangani perekonomian secara efisien. Pemerintah yang kompeten dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan alami untuk inflasi tertentu dan inflasi yang diharapkan. Asumsi selanjutnya ialah ekspektasi inflasi adalah rasional. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan berikut, di mana IT kurang 1 adalah informasi yang tersedia untuk pemilih di akhir periode. Asumsi selanjutnya, bahwa politisi identik tidak hanya pada pemilihan kembali tetapi juga memberikan bobot pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pembuat kebijakan mengendalikan inflasi secara langsung. Selanjutnya, para pemilih ingin memilih pembuat kebijakan yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Semua pemilih mempunyai expected utility yang diberikan sebagai berikut. Pada persamaan tersebut, beta adalah faktor discord dan dispesifikasi U dalam kurung VT, YT sebagai persamaan di bawahnya, di mana B lebih besar dari 0. Persamaan tersebut menyatakan bahwa perwakilan pemilih menyukai stabilitas harga dan pertumbuhan. Faktanya tingkat target inflasi adalah 0 dan pertumbuhan yang lebih tinggi meningkatkan secara linear tingkat utilitas. Parameter B menangkap manfaat pertumbuhan relatif terhadap biaya inflasi yang lebih tinggi. Model ini mengabaikan perbedaan preferensi di antara pemilih. Asumsi terakhir ialah waktu pemilihan ditetapkan secara eksogen. Untuk mengatasi model ini, kita harus menentukan dengan tepat apa yang diketahui dan kapan pemilih. Pertama-tama, kita mengandaikan bahwa kompetensi hanya dapat mengasumsikan dua nilai, yaitu tinggi atau rendah. Oleh karena itu, persamaan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya
Pemilih mengetahui distribusi MUT seperti persamaan sebelumnya dan mengetahui bahwa ekspektasi tanpa syarat unconditional expectation dari MUT adalah 0, seperti persamaan di atas. Tapi mereka tidak bisa mengobservasi kompetensi pada periode T seperti mereka mengobservasi YT dan jelas. Pemilih belajar kompetensi dengan penundaan satu periode bahkan pada periode yang akan datang. Pemilih bisa menghitung kompetensi dengan kata lain, periode sekarang. Pemilih mengetahui mu T kurang 1 tapi tidak dengan mu T pada saat sekarang. Person dan tabel ini 1990 menulis asumsi bahwa pertumbuhan dapat diamati sebelum inflasi mungkin tampak aneh bagi beberapa pembaca. Pada kenyataannya, pembuat kebijakan tidak secara langsung mengontrol inflasi, melainkan beberapa instrumen moneter yang mungkin tidak dapat langsung diamati oleh rata-rata pemilih. Model ini punya dua tipe keseimbangan atau equilibrium. Yang pertama, equilibrium pemisah atau separating. Yang kedua, equilibrium penyatuan atau pooling. Dalam equilibrium terpisah, kedua jenis pembuat kebijakan pemilih kebijakan yang mengungkapkan kompetensinya, yaitu pemilih mengetahui apakah incumbent memiliki kompetensi atau level of kompetensi seperti tinggi atau rendah dalam atau pada tahun pemilu. Pada keseimbangan penyatuan, pemilih tidak dapat menyimpulkan dari kebijakan tingkat kompetensi incumbent pada saat sekarang atau pada saat T. Pertama, karena pemilih identik, yang penting adalah persepsi perwakilan pemilih tentang kompetensi yang diharapkan dari pemerintah yang sedang menjabat relatif terhadap kompetensi yang diharapkan dari penantang yang dinormalisasi ke 0. Pada intinya, model ini menghasilkan dua hasil penting. Yang pertama, siklus bisnis politik dengan satu jenis pembuat kebijakan. Kedua, pemungutan suara retrospektif rasional atau meninjau secara rasional. Faktanya, pembuat kebijakan yang kompeten menciptakan ekspansi di atas normal segera sebelum pemilihan. Para pemilih dengan mengamati pertumbuhan yang tinggi ini mengenali calon yang kompeten dan pemilih untuk mengangkatnya kembali. Siklus bisnis politik bagaimanapun sangat berbeda dengan metode tradisional Nordos and Lindbeck. Dalam model person tabel ini, hanya satu jenis pembuat kebijakan yang membuat elektoral ekspansi. Yang lainnya menciptakan penurunan. Selain itu, model ini tidak memprediksi resesi pasca elektoral setelah boom elektoral. Kita harus mengamati korelasi antara tingkat pertumbuhan sebelum pemilu dan hasil pemilu. Lebih jauh lagi adalah rasional bagi para pemilih untuk melihat keadaan ekonomi pada tahun pemilihan ketika mereka memilih, karena keadaan ekonomi menunjukkan kompetensi pembuat kebijakan. Sekian pemaparan materi ini dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya membutuhkan kritik dan sarannya dari teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.